Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang sangat saya muliakan, para Atta Silani yang saya hormati, para Romo Ramani, saudara-saudara semua yang hadir dari berbagai tempat yang berkumpul di Wihara Bodhigiri, dan juga saudara-saudara yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, juga termasuk yang menyaksikan dokumentasi acara ini ketika acara ini sudah selesai berlangsung, tetapi Anda masih menyaksikan. Satu kebahagiaan kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia, selalu sehat, dan dapat tercapai segala yang diharapkan. Saudara-saudara, kita berkumpul pada kesempatan ini adalah untuk melaksanakan sanggadana di masa Katina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Katina adalah nama bulan saat para biku mempunyai kesempatan yang diizinkan oleh Sang Buddha untuk menerima kebutuhan pokok seorang biku, yaitu bisa jubah, kebutuhan sandang, bisa makanan, kemudian bisa tempat tinggal, jadi mungkin selimut, bisa didanakan, itu adalah bagian dari tempat tinggal. Kemudian ada juga yang mungkin berdana, satu bangunan juga ada di masa Katina seperti ini untuk tempat tinggal para biku. Kemudian obat-obatan atau sarana kesehatan. Minimal ada 4 macam dana yang dapat dipersembahkan kepada para biku. Saudara-saudara, dalam pengertian Dhamma, orang kadang bertanya, kita ini kalau mau berbuat baik, apa ya? Apa saja daftar kebajikan yang kita bisa lakukan? Karena kita biasanya kalau sudah belajar Dhamma kan biasanya kita kepingin berbuat baik. Nah kalau kita ingin berbuat baik, kita tanya, perbuatan baik ini apa aja yang kita bisa lakukan? Dharma ini tidak sulit, Dharma ini sangat mudah, sangat sederhana, dan Anda dapat segera laksanakan atau bahkan Anda sudah biasa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik di dalam Dhamma itu hanya 3 hal. Cukup 3, tidak lebih dari itu. Yaitu kerelaan, seperti berdana pada kesempatan ini, kemudian kemoralan, melaksanakan pengendalian diri. Bagi para umat Buddha biasanya ada 5 pengendalian diri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kemudian yang ketiga
adalah mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi cuma 3. Ada yang tanya, loh kok cuma 3? Cuman kerelaan, kemoralan, dan pengembangan kesadaran. Kok enggak banyak-banyak? 3 saja kalau dijalani, butuh waktu lama itu untuk melatih. Tetapi 3 ini langsung untuk mengatasi dasar akar perilaku kita. Karena akar perilaku kita itu juga 3 hal. Akar perilaku yang membuat kita menjadi orang baik, yang membuat kita menjadi orang tidak baik, yang membuat kita stres, yang membuat kita bahagia, itu ya cuma 3 hal. Yaitu ketamaan. Tamak itu bisa menjadi baik kelakuan kita, tapi juga bisa menjadi tidak baik. Misalnya, tamak nama baik. Wah, kemudian dia berdana wihara, kan dalam rangka Katina ini kemudian dia berdana wihara, diumumkan pada saat acara Katina, ini loh, saya membangun sebuah kuti biku misalnya. Wah, semua orang menghormat, memuja, hebat ini dananya besar sekali. Itu adalah ketamaan. Bisa untuk berbuat baik. Tapi ketamaan juga bisa untuk berbuat tidak baik. Misalnya, saya kepingin sukses dengan segala macam cara. Wah, sukses dengan segala macam cara ini apa? Ya, mungkin saya punya keris untuk meningkatkan wibawa. Jadi dalam budaya masyarakat itu ada itu, keris untuk meningkatkan perbowo atau wibawa itu ada. Jadi supaya omongannya bisa didengar orang, kemudian kelakuannya bisa diterima di dalam masyarakat itu, kemudian dia bawa keris perbawa itu. Tapi nyarinya keris ini, wah, ada yang menggunakan pengorbanan bermacam-macam. Yang kadang-kadang yang mungkin motong ayam, motong ini, motong itu, sesajennya itu. Nah, jadi ketamaan ini bisa juga menjadi perilaku yang buruk. Bisa baik, bisa buruk. Kemudian kebencian. Selain tadi ketamaan, yang kedua adalah kebencian sebagai akar perilaku. Kebencian ini juga bisa baik loh. Kadang-kadang kita itu bisa berbuat baik, tapi pada dasarnya kebencian. Saya benci sama dia, tapi saya masih tetap mau senyum sama dia. Padahal senyumnya itu sebetulnya ya agak maksa juga ya. Nuarik pipi pakai kawat ya. Tapi pokoknya ben kita kelihatan bagus lah. Biar apa? Ya perjuangan untuk menunjukkan bahwa ini loh saya tidak benci. Tapi sebetulnya kita penuh kebencian. Itu yang orang di kita mengatakan itu orang munafik itu. Ya, jadi kowe toke wah senyum ketoke baik, wandap asor lemah lembut, tapi ternyata bendol mburi nutuk belakang, ya main jebakan dan lain sebagainya. Dan kita itu kalau dijebak dengan halus itu kadang kita tidak merasa. Kita merasa itu teman baik, kita merasa itu sahabat, nggak taunya gigit dari belakang. Nah, kejahatan bisa muncul dari kebencian. Tapi kebaikan juga bisa muncul dari kebencian yang seperti tadi itu. Jadi kita benci sama orang itu, tapi kita bisa berbuat baik. Bahkan kadang-kadang, misalnya ada orang benci sama satu umat Buddha yang, wah terkenal donatur ini.
Nah, di masa Katina seperti ini, dia berdana, tadi yang saya sampaikan, berdana kuti biku. Kemudian dia diumumkan, di umat begini yang banyak ini dia mengatakan, nih saya dana kutipiku, sambil melirik sama donatur yang belum dana kutipiku itu. Jadi dia ada kebenciannya sama si A, dia ngalahkan, tapi dengan cara berbuat baik. Itu bisa. Nah kalau yang tadi kebencian diwujudkan dengan kebencian gampang. Jualan tetangga lebih ramai daripada kita. Wah sudah, kok bisa ya dia lebih ramai dari saya ya? Sebari apa ini enaknya? Ya, sebari sedikit mantra-mantra, kemudian ada beberapa media begitu, terus langsung sana tokonya kelihatan tutup. Jadi pelanggan tuh kalau liwat, tokomu kok tutup terus toh? Kenapa? Karena kita sebar ini menjadi seperti ada nutup begitu. Karena kebencian kita bisa melakukan kejahatan itu sudah normal. Tapi kebencian kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kita juga melakukan itu. Nah, kalau kegelapan batin ini sebetulnya ketidaktahuan bahwa hidup itu selalu berubah. Agama Buddha ini diajarkan Sang Buddha 45 tahun. Setiap hari Sang Buddha ceramah bisa 6 kali. Kalau sehari ceramah 6 kali, 1 bulan 180 kali. 1 tahun sudah 1000 lebih. 45 tahun ya 45 ribuan. Tetapi yang tercatat ternyata bisa 84 ribu. Itu kalau sedemikian banyak khotbah Sang Buddha itu disingkat, disederhanakan, itu isinya adalah hidup ini berisi perubahan. Hidup ini tidak kekal. Sesuaikanlah, hadapilah ketidakkekalan itu. Kalau kita mengingat, kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Karena Pangeran Siddhartha itu melihat hidup yang tidak kekal. Ada tua, sakit, dan mati. Jadi ketika menjadi Buddha yang ditemukan adalah memang hidup tidak kekal, kita tidak perlu timbul ketamaan, tidak perlu timbul kebencian, menyesuaikan diri dengan itu. Nah, jadi sekarang kita punya 3 akar perilaku, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kita punya 3 perbuatan baik, kerelaan, kemoralan, dan kesadaran atau konsentrasi. Nah, masing-masing ini ada judulnya. Jadi, ketamaan ingin selalu dekat dengan apa yang kita sayangi, tidak mau berpisah dengan yang kita sayangi, ini dilawan, diatasi dengan kerelaan. Jadi, ketika segala sesuatu yang kita sayangi itu berdekatan dengan kita, yang kita sayangi itu bisa orang, bisa binatang, bisa benda, bisa suasana, ya apa saja yang kita sayangi. Kalau orang ya kita jelas ya, mungkin anak, pasangan hidup dan lain sebagainya. Kemudian kalau benda, mungkin kita sayang sama perangkat HP kita misalnya. Kalau lain-lain misalnya suasana, kita sayang dengan suasana tenang, sunyi misalnya, ya. Itu suatu ketika yang kita sayangi itu suatu ketika pasti berpisah dengan kita. Ketamaan itu membuat kita ingin selalu dekat dengan keluarga kita, anak kita atau pasangan hidup kita, dekat dengan perangkat HP kita, perangkat elektronik kita,
ingin dekat dengan suasana ayem, tentrem, damai, tenang, bahagia. Itu yang kita ingin dekat. Kenyataannya kita pasti bisa terlepas karena hidup ini tidak kekal. Nah, jadi kita diajar kerelaan. Kerelaan ini kita diajarkan dari Anda masih sekolah minggu. Anda ngelewati sekolah minggu nggak dulu ya? Atau langsung sekolah Senin, sekolah Selasa? Senin sampai Sabtu, malam minggu tidak sekolah minggu. Ya, nah jadi kita yang sekolah minggu itu kan diajari kerelaan. Misalnya ada lagu Dana Paramita terus merelakan sebagian dari uang saku kita. Itu adalah latihan. Kemudian ketika ada di wihara, ada biku tinggal atau apa, kemudian kita berdana makan. Ini adalah kerelaan. Kemudian ada masa katina seperti ini, kemudian kita berdana 4 kebutuhan pokok para biku. Kita dilatih untuk mengembangkan kerelaan. Kemudian kalau tadi di sini adalah ketamaan diatasi dengan kerelaan, kebencian diatasi dengan kemoralan. Yang benci ini jangan sampai kita melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu mesti ya karena ada kebenciannya ya. Terutama misalnya ada semut ini jalan-jalan misalnya di kaki Anda misalnya langsung ini karena mengganggu Anda menjadi tidak tenang misalnya. Nah, kebencian itu dilawan dengan kemoralan. Kita, oh ini ada semut, dia juga pengen hidup. Oke, kita singkirkan. Ya, kebencian, ketamaan ya, kemudian tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Semua itu adalah untuk mengendalikan kebencian kita. Nah, sekarang kegelapan batin, yaitu tidak mengetahui hidup yang tidak kekal, itu dilawan dengan kesadaran setiap saat. Kesadaran setiap saat itu adalah kita pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita latihan. Latihan menyadari, saat ini saya sedang bernafas. Anda sudah bernafas dari bayi, lahir, sampai hari ini. Selalu menemani nafas Anda itu bersama Anda kemanapun Anda pergi. Tapi sudahkah Anda menyadari kapan dia bernafas masuk, kapan dia bernafas keluar? Kita kadang menyadarinya itu hanya kalau pas hidungnya buntu. Aduh, wah napas susah sekali ya. Kalau hidung buntu baru kita sadar sedang bernafas. Tapi kalau lancar, kita tidak tahu bahwa kita itu bernafas. Kita melupakan sahabat sejati kita ini. Nah, jadi pagi bangun tidur, malam mau tidur, kira-kira 15 menit, paling sedikit. Cobalah kita duduk diam, kemudian kita ngamati. Saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Saat ini napas masuk, napas keluar. Nanti pikiran ke tempat lain, tarik lagi. Napas masuk, napas keluar. Masuk, keluar. Jadi apa saja yang kita pikirkan, kita kembalikan ke pernafasan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyadari saat ini berbeda dengan tadi, saat ini berbeda dengan nanti. Jadi melihat hidup itu tidak kekal, bahwa saya yang tadi berbeda dengan saya yang sekarang. Saya yang sekarang berbeda dengan yang nanti. Jadi itu yang kita lihat, ketidakkekalan itu. Kita tahu tadi kita pernah hidup, kita jadikan itu pelajaran. Kesalahan-kesalahan yang tadi jangan diulang sekarang ataupun di masa depan. Kebahagiaan-kebahagiaan yang tadi, ayo kita ulang lagi di zaman sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi kalau sudah seperti ini, saat ini kita bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan.
Masa depan yang menakutkan, mulailah kita hindari sekarang, saat ini juga. Jangan cuma kita pikiri menakutkan, tapi mulai hindari sekarang. Masa depan yang membahagiakan, mulai kita lakukan sesuatu untuk membangun masa depan itu. Sehingga pada saatnya nanti, masa depan yang membahagiakan itu akan lebih membahagiakan dibandingkan yang kita bayangkan sekarang. Nah, jadi perbuatan baik kita itu 3 untuk menyelesaikan 3 akar perbuatan. Sangat sederhana. Nah, hari ini saudara, hari ini Anda mempersembahkan sanggadana di masa katina. Ini menjadi satu dasar perilaku pengembangan kerelaan. Apakah kerelaan itu bisa menjadi dasar kemoralan? Bisa. Ternyata saudara, kalau tadi kita perbuatan baik kita adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, ternyata kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu nanti bisa bergabung. Dia tidak jalan sendiri-sendiri, tapi dia bergabung. Sekarang kita mulai dengan kerelaan. Anda mulai merelakan dengan berpikir sanggadana di masa katina. Berarti ini saya berdana kepada sangga. Berarti saya memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh sangga. Bukan sesuatu yang saya pengen carikan. Karena kalau saya pengen carikan untuk para biku, bisa macam-macam. Saya mau nyarikan televisi, saya mau nyarikan sisir, saya mau nyarikan sepeda motor. Jadi ngaco, karena saya mau nyarikan. Tetapi sekarang biku itu butuhnya apa? Karena saya mau sanggadana. Nah, jadi biku itu butuhnya sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Oke, yang paling gampang, sekarang saya mau dana jubah. Ini sederhana. Jadi saya mulai berpikir tentang kebutuhan pihak lain. Saudara-saudara, dengan cara seperti ini sebetulnya dana katina ini menjadi punya makna yang dalam sekali. Yaitu kita berpikir kebutuhan pihak lain. Kadang-kadang Anda sebagai orang tua yang punya anak dan lain sebagainya, kadang ngasih makan anak itu sesuai dengan apa yang Anda ingin kasihkan. Bukan, nak, kamu pengen makan apa, nak? Tapi adalah, nak, kamu harus makan ini. Enggak mau saya, kudu makan. Harus makan. Pernah begitu toh? Pernah toh? Nah, jadi ini kita berpikir saya mau ngasih apa? Kamu jangan macam-macam. Padahal kalau sekarang dengan dana katina ini lalu kita mikir, kebutuhanmu apa? Nah, nanti kepada anak kita lalu tanya, kamu butuh apa, nak? Oh, kamu butuh bakso ya, nak? Oh ya, tapi ibu punya mie, nak. Gimana? Kamu butuh apa, nak? Bakso, ibu punya mie, nak. Lah iya apa? Tetap mau beli bakso. Ya, besok ya, nak ya, mie dulu. Enak toh? Daripada mengatakan harus mie. Makan bakmi, harus. Saya mau bakso, harus mie, enggak boleh. Nah, ini maksa. Tapi sebetulnya kita ya ada cara maksanya sedikit toh ini, tapi caranya kan lain. Bakso ya, nak, mau bakso toh? Ya, tapi ibu barunya punya mie hari ini, bakmi. Gimana, nak? Besok ya, nak, baksonya ya. Sekarang bakmi dulu ya, nak. Tetap makan mie dia. Tapi kan lain. Enggak merasa dipaksa. Oh ya, besok itu maksudnya ya besok itu hari yang berbeda. Jangan dikatakan besok itu ya ya bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Itu nipu cah cili itu ya. Jadi besok itu maksudnya ya hari ini misalnya Sabtu, ya Minggu begitu. Nah, jadi
kita tetap memberikan apa yang kita maui, tetapi dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudara, ini adalah kita berusaha berpikir apa sih yang dibutuhkan orang lain. Begitu kita bisa berpikir apa yang dibutuhkan orang lain, apakah yang dibutuhkan oleh makhluk lain, maka yang muncul adalah kemoralan. Tidak membunuh, itu bukan karena saya tidak kepingin membunuh. Tetapi makhluk itu tidak pantas saya bunuh. Kenapa? Karena bukan saya yang menghidupi makhluk itu. Jadi saya tidak pantas, tidak layak membunuh makhluk itu. Nah, jadi kita mulai berpikir yang lain. Seandainya makhluk itu saya, gimana ya? Oh ya, dia itu masih membutuhkan hidup bebas. Oh ya sudahlah, semoga dia bahagia. Nah, jadi dari berpikir kerelaan apa yang dia inginkan, jadilah kemoralan. Tidak mencuri, itu juga kerelaan. Jadi kita lalu berpikir, ya orang ini kan masih membutuhkan barang itu. Kalau begitu, saya tidak mengambil barang yang tidak diberikan secara sah. Jadi ternyata kerelaan ini masuk menjadi dasar kemoralan. Wah, ini luar biasa sudah. Demikian pula pelanggaran kesusilaan ataupun perzinahan. Itu juga ternyata kerelaan juga. Apakah saya mau pasangan hidup saya digitukan? Kalau saya tidak mau, orang lain pun juga sama. Jadi saya tidak akan melakukan yang saya tidak mau mendapatkan seperti itu. Nah, kita mulai berpikir pihak lain. Ini sudah kemoralan. Tidak berbohong, wah sudah jelas. Bahwa saya tidak mau dibohongi, maka juga saya jangan sampai membohongi. Kenapa? Karena orang itu tentu tidak suka kalau dibohongi. Anda mau dibohongi enggak ya? Enggak mau ya? Tapi kadang-kadang ada juga tuh yang mengatakan, masakanku enak enggak, Mas? Ora enak, masakannya enggak enak. Kok jujur banget toh Mas? Bohong-bohong sedikit gitu loh. Biar saya lega. Pernah gitu enggak? Pernah ya? Berarti kan pengen dibohongi ya? Ada juga ya orang kepengen dibohongi. Ya. Nah, sebetulnya pada dasarnya orang itu tidak kepengen dibohongi. Kenapa? Karena tahu dibohongi itu menyakitkan. Kita sudah terlanjur percaya, loh hasilnya kok tidak sesuai dengan saya harapkan. Nah, biasanya kita nggak suka dibohongi. Jadi kita kemudian juga berkata jujur itu karena kita merasa orang itu membutuhkan kejujuran. Nah, kemudian mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan masa kerelaan ya? Ternyata mabuk-mabukan ini dasar timbulnya pelanggaran kemoralan 4 lainnya. Kan tadi membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan. Ternyata dengan mabuk itu bisa membunuh, mencuri, berzina, bohong. Paling enggak bohong. Mabuk ya? Enggak. Oh sudah mukanya merah semua, mabuk ya? Enggak. Mabuk? Enggak. Mabuk toh? Enggak, kandani. Dikasih tahu enggak kok enggak percaya. Terus ngamuk. Terus botolnya didudukke, dipukulkan. Kan? Akhirnya kan jadi penganiayaan dan sebagainya. Nah, karena itu mabuk itu pun sebetulnya menjadi penyebab pelanggaran kemoralan. Nah, sekarang kita sudah tahu hubungannya kerelaan dengan kemoralan. Bagaimana sekarang dengan kesadaran? Ternyata dari kerelaan, kemoralan ini juga bergabung dengan pengembangan kesadaran setiap saat. Kenapa saudara-saudara? Ketika kita
melihat ataupun merasakan kok ada gremet-gremet di sini ya, itu kita tidak langsung tapi kita lihat dulu. Sebetulnya kita mengembangkan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang melihat. Oh, melihat ada semut. Kemudian semut ini juga mau hidup. Saya merelakan semut ini hidup. Kemudian diusir. Diusir ya enggak apa-apa. Tapi jangan dipites. Nah, saya usir. Nah, ditiup ya boleh. Tapi kadang-kadang ditiup kalau kita belum gosok gigi itu menyiksa juga semutnya. Langsung semutnya, ini kok ada angin ribut tapi embune. Baunya kok minta ampun, ini apa? Jadi semutnya kasihan. Iya, semutnya malah keracunan. Jadi kayak di anti obat mati malahan. Jadi ya kadang-kadang kita usir lah. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa kerelaan, kemoralan, konsentrasi, kesadaran setiap saat ini ternyata satu. Jadi dia ini gabung. Tidak jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika sekarang Anda mulai mengembangkan kerelaan, berdana, 4 kebutuhan pokok yang mungkin pada hari ini adalah dipersembahkan jubah. Saat Anda mempersembahkan jubah, Anda itu fokus. Nanti pada waktu mempersembahkan itu fokus. Saat ini saya sedang mempersembahkan jubah. Saat ini saya telah selesai mempersembahkan jubah. Kenapa saudara ketika kita fokus, kita itu menjadi lebih maksimal. Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita hanya satu isinya, berisi kebajikan. Dan ini kalau membuahkan kebahagiaan, buahnya menjadi maksimal, menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh meremehkan kerelaan. Kita kadang-kadang menganggap dalam dhamma yang penting meditasi. Apa itu kerelaan? Apa itu kemoralan? Karena pernah mengatakan atau pernah kita membaca di dalam dhamma, kata-kata meditasi adalah kebajikan yang tertinggi. Ya, ada semacam itu toh. Meditasi adalah kebajikan yang tertinggi. Jadi dianggap kerelaan dan kemoralan itu tidak ada apa-apanya. Ketika kita tidak melewati kemoralan, ketika kita tidak melewati kerelaan, maka kesadaran setiap saat itu tidak berkembang. Meditasinya tidak berkembang. Tapi ketika kita sesuai dengan urutan kita ada kerelaan, kemoralan, konsentrasi, maka kesadaran kita menjadi meningkat. Oleh karena itu, ketika kita kemudian berdana katina ini, inilah kesempatan kita mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kemoralannya kapan? Tadi ketika Anda mulai juga meminta tuntunan sila. Itu penting. Kenapa? Karena kebajikan itu membutuhkan beberapa persyaratan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Bahwa kebajikan itu akan maksimal hasilnya kalau dari si pelaku, dari si pembuat kebajikan mempunyai kemoralan yang baik. Jadi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Wah, tadi saya di jalan sempat nubruk kucing, Bante. Mati. Bagaimana nih? Apakah sila saya menjadi tidak baik? Sudah diperbaiki tadi waktu acara mulai meminta tuntunan sila. Jadi sejak acara mulai, jangan bunuh yang lain-lain dulu.
semut dan lain-lain, jangan. Kenapa? Karena ketika kemoralan kita baik, mempersembahkan dananya itu menjadi maksimal. Dari sudut pemberi. Dari sudut penerima, kita juga berusaha menjaga kemoralan. Ya, para biku mempunyai aturan kemoralan untuk para biku juga. Jadi kita juga menjaga supaya apa? Supaya menjadi ladang yang subur untuk Anda berbuat baik. Ini adalah kemoralan. Jadi masing-masing pihak punya kemoralan. Kemudian supaya persembahan sanggadana Anda itu menjadi maksimal, maka dana yang diberikan itu hasil dari menjaga kemoralan, bukan dari pelanggaran kemoralan. Misalnya apa? Berdana, tapi hasil ngambil uangnya tetangga. Berdana, hasil ngambil ayamnya tetangga. Nah, ini berarti dananya tidak sempurna. Niat Anda baik, tetapi yang diberikan itu tidak sempurna. Kemudian, ketika nanti Anda mempersembahkan, baik yang secara langsung ataupun yang sudah tidak langsung, yaitu sudah dipersembahkan pada waktu sebelum acara ini berlangsung misalnya, punya pikiran yang baik. Jadi bukan malah berpikir, ini kalau saya berdana jubah, teman saya sebelah juga berdana jubah, satu deret ini juga berdana jubah, bikunya cuma 3, ini jubah-jubahnya mau untuk apa ya? Apa mau untuk selimut, apa mau untuk tutup mobil, atau untuk tutup, ini sudah pola pikir yang negatif. Padahal kita di sanggadana, berarti diserahkan kepada sangga, ya terserah nanti sangga yang akan mengatur. Apakah akan diserahkan kepada biku yang lain, apakah wihara yang lain, dan lain sebagainya. Jadi pikiran kita ini kita jaga yang baik. Sehingga pada waktu persembahan itu, betul-betul menjadi persembahan yang murni. Baik ada yang mempersembahkan secara langsung, maupun yang secara tidak langsung. Jadi menjaga pikiran yang baik. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau kesempatan sanggadana di masa Katina ini, kita bisa mempunyai pikiran yang baik, mempunyai kemoralan yang baik, mempersembahkan dengan tulus, maka sanggadana di masa Katina ini menjadi sempurna, dan kemudian buah kebajikannya akan memberikan kebahagiaan untuk Anda dan keluarga. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tentu sudah memahami sekarang bahwa di dalam agama Buddha ada 3 kebajikan, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kemudian 3 kebajikan ini untuk mengatasi 3 akar perilaku, yaitu ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan ternyata kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi kerelaan menjadi dasar pengembangan kemoralan, kerelaan dan kemoralan menjadi dasar pengembangan kesadaran setiap saat. Dan persembahan sanggadana di masa Katina menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi sekaligus. Sehingga diharapkan akan membuahkan kebahagiaan untuk Anda. Dan inilah manfaat kita mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, karena mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama dalam kesempatan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk Anda, membuahkan kebahagiaan untuk keluarga Anda, sebagaimana yang Anda dan keluarga harapkan. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Semoga Anda sekeluarga selalu berbahagia di dalam pelaksanaan Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.